Baik, selamat pagi. Di pertemuan 13B ini saya akan membahas tentang login dan hak akses. Jadi sebelumnya, ketika kita membuat aplikasi, aplikasi kita bisa diakses oleh siapapun yang, punya software kita, gitu ya. Tentunya hal tersebut tidak ideal, karena umumnya suatu sistem informasi itu kalau kita mau login atau kita mau pakai, kita harus login dan tergantung dari login kita akan mendapatkan hak akses apa, gitu ya. Misalnya kita pemilik atau owner, kita bisa melakukan akses ke semua menu. Misalnya kita staf pembelian, maka kita hanya bisa mengakses, eee, transaksi pembelian dan seterusnya. Nah, eee, kita akan belajar itu hari ini. Oke, login. Pertama gini, eee, keamanan itu adalah suatu, hal yang penting atau yang utama bahkan bagi suatu sistem. Ya, sama seperti kalau kalian buka rekening bank, pasti ada password. Nah, password tersebut harus dirahasiakan, tidak boleh ada yang tahu selain Anda, selain pemilik rekening gitu kan. Hal yang sama dengan, sebuah sistem. Di dalam sebuah sistem, itu pasti bisa diakses oleh beberapa pengguna sekaligus. Ya, pengguna akan memiliki, hak sendiri-sendiri, tergantung role-nya dia, role itu jabatannya dia, dan password sendiri-sendiri. Nah, password itu adalah, metode autentikasi. Autentikasi itu artinya untuk memastikan bahwa kamu adalah user, yang benar. Misalnya saya bilang, "Saya usernya Jimmy." Nah, tahu dari mana kalau saya benar-benar Jimmy? Tahunya dari password. Nah, jadi password itu harus rahasia. Tidak boleh ada orang lain tahu, bahkan termasuk oleh administrator database-nya. Jadi administrator database meskipun dia punya hak akses ke database, dia tetap tidak boleh melihat, eee, password-nya user ke sistem, itu nggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus mengenkripsi atau mengacak ya, password user. Nah, metode enkripsi itu ada 2 macam sebenarnya, ada reversible sama yang non reversible. Reversible itu artinya apa? Artinya bisa dikembalikan, ke bentuk aslinya. Standarnya untuk password itu kita pakai yang non reversible. Jadi begitu sekali diacak tidak akan bisa dikembalikan ke bentuk aslinya, ya. Jadi tidak ada yang tahu itu password aslinya apa kecuali orang itu sendiri. Kalau orang itu sendiri lupa, bagaimana? Ya, kalau orangnya lupa, ya berarti hanya bisa diganti. Karena itu, di sistem-sistem, kalau kalian lupa password-nya, yang ada adalah password-nya diganti. Bukan kemudian dikasih tahu oleh sistem, "Oh, password-mu ini." Karena kalau sistem sampai bisa mengingatkan, berarti sistem bisa tahu password-mu apa, ya. Itu berarti tidak secure. Sistem yang secure, begitu password di-encrypt, tidak bisa dilihat kembali. Nah, itu disebut sebagai hashing. MySQL sendiri support beberapa metode hashing yang populer seperti MD5 dan SHA. Di database ini kita akan menggunakan metode hashing yang namanya SHA-15. Ini cukup secure, standar, global ya, standar internasional yang cukup, aman. Jadi kalau kalian mau enkripsi pakai ini berarti kalian sudah mengikuti standar internasional untuk keamanan data password. Nah, eee terlepas dari panjang password user, hasil enkripsi SHA-512 adalah 128 karakter. Jadi meskipun, password kalian 1 karakter, 2 karakter, 10 karakter, ketika di-encrypt dengan algoritma SHA-512 ini, hasil enkripsinya adalah 128 karakter random, ya. Nah, untuk itu, maka database kalian di SI jual beli tabel pegawai, saat ini kan tipenya, varchar berapa, 5 kalau nggak 10 ya, itu harus diganti tipenya menjadi varchar 128. Nah, masalahnya karena pegawai ini punya foreign key ke tabel nota jual dan nota
beli, maka kalian harus hapus semua data di nota jual dan nota beli. Ya, tidak hanya nota jual sih, tapi juga nota beli. Tapi karena nota beli itu belum pernah kita buat, sepertinya nota beli sudah kosong. Ya, jadi tidak perlu. Jadi kalian jalankan perintah ini nanti, seperti biasa kita kasih waktu, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Kalian hapus data di nota jual detail, nota jual, dan di pegawai itu sendiri, dikosongkan. Nah, kemudian, karena kode pegawai itu menjadi foreign key di tabel nota beli, eee, kita juga perlu menghapus foreign key ini. Kenapa? Karena saya ingin mengubah eee, tipe data kode pegawai dari yang saat ini non auto increment menjadi auto increment, ya. Eee, saya akan jelaskan nanti kenapa saya ingin ubah tersebut. Tapi intinya gini, sebelum kita bisa mengubah tipe data kode pegawai, kita harus menghapus semua, foreign key yang menggunakan kode pegawai. Yang menggunakan kode pegawai sebagai foreign key adalah tabel nota beli dan, tabel nota jual. Karena itu, kalian nanti buka desain nota beli dan nota jual, kalian pilih foreign key, kemudian kalian hapus foreign key ke tabel pegawai. Jadi kalian di sini lihat ada, eee, reference table-nya pegawai, ini kalian hapus. Di nota beli dan di nota jual. Oke? Setelah dihapus, jangan lupa klik apply. Oke? Saya tunjukkan sekilas di mana tempatnya, saya bukakan MySQL-nya. Di sini kalian ke nota beli, kalian pilih setting ya, masuk ke sini, pilih foreign keys. Nah, di sini ada pegawai, kalian lihat reference table-nya ke pegawai, ini kalian right click, delete selected, kemudian kalian pilih apply. Gitu ya, dihapus semua yang di nota beli dan di nota jual. Setelah itu, kita ubah struktur tabel pegawai. Apa yang perlu diubah? Kode pegawai diubah menjadi unsigned dan auto increment. Apa artinya? Auto increment artinya kode pegawai ini akan ditentukan otomatis berurutan. Jadi kalau kita masukkan pegawai pertama, MySQL akan otomatis memberikan kode 1. Kalau ada pegawai kedua, dia akan diberikan otomatis kode 2, kode 3, dan seterusnya. Oke, unsigned artinya kita hanya menggunakan angka positif. Dengan demikian, range angka yang dapat digunakan unsigned integer itu 2 kali lebih besar dibandingkan signed integer, yang merupakan default-nya. Artinya gini, kita tahu signed integer itu range-nya yang bisa digunakan antara minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Kalau kita pakai unsigned, maka kita hanya bisa pakai angka-angka positif, mulai dari 0 sampai 4 miliar. Ya, bukan 2 miliar, tapi sampai 4 miliar. Kalau misalnya kita pikir, Pak, pegawai kita nggak sampai miliatan, ya sudah, maka sebaiknya jangan pakai integer, pakai misalnya small integer, ya, sehingga kita bisa lebih hemat space di sini. Oke, jadi unsigned intinya adalah kita hanya menyimpan angka-angka positif. Kenapa? Toh kode pegawai tidak mungkin negatif. Sehingga kalau ada kolom angka yang tidak mungkin negatif, seperti kode pegawai ini, sebaiknya kita simpan menggunakan tipe unsigned. Ya kan? Kemudian AI atau auto increment itu intinya dia akan ditentukan otomatis. Kemudian ubah password, tipe datanya menjadi varchar 128. Setelah selesai, klik apply. Setelah klik apply, jangan lupa harus ditambahkan ulang foreign key ke tabel nota beli dan nota jual. Ya, kalian kembali tadi, kalian ketik manual, ditambah manual kode pegawainya di tabel nota beli, kemudian kalian tambahkan
foreign key-nya. Kode pegawai ini tidak perlu ditambahkan, lebih tepatnya diubah menjadi tipenya unsigned. Karena kan sebelumnya ini tidak dicentang. Ya, kalian centang di sini unsigned-nya. Ketika kalian tadi menghapus foreign key, kolomnya nggak dihapus. Jadi masih tetap ada. Tinggal disesuaikan saja tipe unsigned-nya supaya kita bisa bikin foreign key. Setelah itu, kita mulai mengerjakan tambah pegawai. Nah, metode tambah pegawai sebenarnya sederhana, sama seperti ketika kita menambah data kategori gitu ya, atau data di tabel lain. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah karena di sini kita tidak menyimpan kode pegawai, karena kita di sini tidak menyimpan kode pegawai, maka metode insert kita harus menggunakan spesifikasi kolom apa aja yang ingin kita isi. Jadi di sini kalau kita lihat tabel pegawai saya itu kan punya berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom ya, kode pegawai, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Karena saya tidak mengisi kode pegawai, maka saya mulai mengisi dari nama. Nama, tanggal lahir, alamat, gaji, username, password, dan ID jabatan. Oke? Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, tidak ada kode pegawai di sini. Value-nya juga mengikuti. Value pertama bukan kode pegawai, tapi nama. Sekali lagi, kode pegawai tidak perlu kita inputkan. Kenapa? Karena akan ditentukan otomatis oleh MySQL. Hal kedua yang ingin kalian tahu adalah bagaimana kita bisa mengenkripsi SHA-12. Enkripsi bisa dilakukan dengan ini di MySQL. Jadi fungsinya ini, SHA-2, ini nama fungsinya. Kemudian apa yang ingin dienkrip? Yang ingin dienkrip adalah password-nya, kemudian bitnya adalah 512. Parameter berikutnya adalah 512 karena kita ingin menggunakan SHA-512. Ya. Udah, itu aja. Kalau itu sudah kalian lakukan, maka ketika nanti ditambahkan tabel pegawainya, kalau kita lihat datanya, password-nya seperti ini, random. Ya, kita nggak tahu ini apa. Tapi kalau kita lihat di sini sama semua, ya kan? Itu berarti password-nya sama. 3 user ini password-nya sama. Password-nya apa? Nggak tahu. Saya nggak bisa tahu ini password-nya apa. Sebagai admin saya nggak bisa tahu, tapi sebagai user saya masih ingat ini password-nya apa. Ya, jadi ini panjangnya pasti 128 karakter. Terlepas password kalian yang sebenarnya itu apa, 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter, tidak masalah. Oke, kemudian ada metode baca data, ini sama ya, seperti yang lain. Kemudian ada, kita perlu metode cek login. Jadi cek login ini intinya kita ingin memeriksa apakah username dan password yang diberikan oleh user itu benar. Nah, kalau kita nggak tahu nih password-nya apa, bagaimana kita bisa tahu kalau itu benar atau tidak? Gampang. Caranya adalah kita tinggal encrypt saja password-nya lagi. Kalau kita encrypt, kemudian kita bandingkan hasil enkripsinya dengan hasil enkripsi yang tersimpan di database. Jadi kalau kita lihat di sini, password ini kan bentuk enkripsi. Nah, kita bandingkan dengan enkripsi password yang diinput user ketika login. Kalau cocok, berarti password-nya benar. Gitu kan? Nah, di sini kriteria pencariannya harus 2. Username-nya cocok dengan password-nya. Username-nya cocok dengan password-nya. Oke? Setelah itu kita cek. Kalau cocok berarti dia username sama password-nya ada, gitu ya. Jadi di sini kita cek. Jadi kalau misalnya ada, itu berarti kita ambil pegawainya, kita kembalikan pegawainya. Kalau nggak ada, kita return 0. Oke. Nah, untuk uji coba hak akses, kalian tambahkan 3 jabatan di database. Ya, kalian kasih ID jabatan AD, jabatan namanya super admin, BE staf pembelian, JU staf penjualan.
Kemudian saya sudah taruh form tambah pegawai di situ. Nah, karena kode pegawai ditentukan otomatis, maka ketika kita menambahkan data pegawai, kode pegawai ini diisi dengan dash atau strip ini ya. Kemudian selanjutnya saya rasa tidak banyak perbedaan, tinggal diikuti saja di sini. Karena pegawai itu punya foreign key ke jabatan, maka kita harus tambahkan combo box jabatan, gitu ya. Kemudian ini metode simpan pegawainya, seperti biasa tidak ada yang spesial di sini, diikuti saja seperti biasa. Nah, setelah kalian bisa menambahkan data pegawai, tambahkan seorang admin. Oke, minimal tambahkan untuk saat ini seorang admin, satu aja. Ya kan, terserah namanya siapa, kasih password. Nah, di sini kita lihat password ini ada password masking, istilahnya password masking. Jadi ketika di-input, yang ditampilkan bukan karakter yang diketik, melainkan bintang. Sebenarnya tidak harus bintang, kalian bisa tentukan mau apa yang ditampilkan. Apakah bintang, apakah dash, atau karakter lainnya, terserah. Tapi umumnya yang dipakai adalah bintang. Oke, seperti saya tunjukkan sebelumnya, data yang tersimpan bentuknya seperti ini, password-nya sudah dienkripsi. Jika itu selesai, kalian kerjakan form login. Di form login, di sini kita cek, ya kan, kita panggil metode cek login ini untuk memeriksa apakah username sama password yang diinput itu benar. Jika benar, maka kita bilang, oke, koneksi berhasil, selamat menggunakan aplikasi. Dan kita di sini yang baru, perhatikan di sini, ada yang baru di sini, adalah dialog result titik oke. Ini kita ingin ketika form login ini ditampilkan dan ditutup, dia mengembalikan suatu nilai yang menentukan apakah loginnya berhasil atau tidak. Jadi kalau loginnya berhasil, kita bilang dialog result titik oke. Kalau nggak berhasil, maka kita harus kembalikan dialog result titik cancel atau apa gitu ya, yang lainnya selain oke. Namun kalau misalnya dia login salah, ya bukan berarti dia langsung ditutup aplikasinya. Kita tinggal bilang saja username tidak ditemukan atau password salah, gitu ya. Di mana kita harus menentukan atau mengembalikan dialog result not okay yang dialog result cancel tadi adalah ketika user memutuskan saya tidak ingin login sehingga saya menekan tombol cancel. Jadi di sini kan ada dua tombol ya, login sama keluar. Kalau user bilang keluar tanpa memasukkan username dan password yang benar, maka dia memutuskan untuk tidak login. Sehingga harusnya form mengembalikan result not okay. Ya, either atau bisa cancel atau no resultnya ya. Nah, di form utama kita bikin variabel pengguna untuk menentukan siapa sih user yang login saat ini. Ya kan, pegawai yang login saat ini. Kemudian ketika menampilkan form login, kalian ketika form load utama di load, pertama kali yang dilakukan adalah kita tampilkan form login. Nah, cara menampilkannya sedikit berbeda. Di sini kita tidak menggunakan .show, tapi menggunakan .dialog, show dialog. Bedanya apa sih? Kalau kita pakai show dialog, maka form tersebut harus tidak boleh ditutup, tidak boleh apa istilahnya, hide. Jadi dia akan muncul di paling atas. Kita tidak bisa mengabaikan form tersebut. Kita tidak bisa mengakses form utamanya selama form login yang kita show dialog ini masih aktif. Oke, jadi itu harus kita bereskan dulu. Nah, di sini kita cek. Kalau misalnya return value-nya adalah oke, maka dianggap login-nya sukses. Kalau sukses, kita ubah label kode pegawainya sesuai dengan kode pegawai yang login, ya, dan namanya juga kita ikutkan.
Kalau gagal gimana? Kita bilang gagal login dan kita tutup aplikasinya. Nah, ini kan memastikan bahwa hanya user yang memiliki login saja yang bisa masuk ke sistem ini. Ya, pastikan form login ini kalian buat setelah ada satu user yang diinputkan ke sistem. Kalau di sistem belum ada user sama sekali, ya kalian nanti nggak bisa masuk, gitu ya. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua terkait dengan hak akses. Terkait dengan hak akses. Di hak akses ini, kalian tambahkan 3 data. Eee, 1 user super admin, 1 user pembelian, 1 user penjualan. Ya kan terserah lah kalian mau kasih datanya apa, yang penting jabatannya 3 itu ya. Nah, misalnya di sini kita, senarionya adalah kalau super admin bisa akses semua menu, pembelian cuma bisa akses pembelian, penjualan cuma bisa akses penjualan, misalnya seperti itu, ya kan. Eee, yang kita lakukan pertama kali adalah sembunyikan semua menu. Caranya gimana? Kalian klik menunya, di properti kalian ubah visible-nya menjadi false. Semua menu kecuali keluar sistem. Kenapa? Karena keluar sistem itu pasti tersedia untuk semua pengguna. Jadi nggak masalah kalau keluar sistem itu kelihatan. Sedangkan menu lain, termasuk menu master, menu kategori, semua ini kalian buat visible-nya menjadi false. Sehingga kalau user belum login, ini semua nggak kelihatan. Nah, setelah sukses login, panggil metode ini. Kalian bikin metode ini, yaitu metode set hak akses. Metode set hak akses. Kalian buat ya. Di dalamnya metode set hak akses ini ada perintah ini, switch. Switch itu kan untuk kayak else if. Jika jabatannya adalah BE, maka tampilkan menu transaksi dan menu pembelian, karena dia setelah pembelian. Jika dia setelah penjualan, tampilkan menu transaksi dan menu penjualan. Jadi di sini kita setting yang boleh diakses, kita set visible-nya menjadi true. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya kasih kalian waktu untuk mengerjakan? Pak, tuh ada masalah ya Pak dengan untuk ngeset ini Pak, foreign key-nya Pak di Workbench. Oke. Oke, bentar lagi saya kasih kamu akses untuk screen share ya. Baik, saya akan